Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Pendidikan Pancasila untuk Teknik Informatika tahun ajaran 2020-2021. Pada materi kali ini kita akan membahas Pancasila sebagai sistem filsafat, di mana materi ini adalah materi dari pertemuan ke-9 atau pertemuan setelah ujian tengah semester. Ya, pertama-tama, pengertian filsafat. Apakah yang dimaksud dengan filsafat? Filsafat atau filosofia itu terbagi menjadi dua suku kata, yaitu philos atau philos dan sophos. Philos atau bisa diartikan secara mudah sebagai kata cinta atau filia, persahabatan, atau ketertarikan. Lalu sophos adalah kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, atau intelijensia. Jadi dari kata filosofia ini, maka filsafat bisa diartikan juga secara mudah sebagai ketertarikan pada kebijaksanaan atau ketertarikan kepada eh, apa keintelijensia atau kecerdasan, mudahnya mencintai kebijaksanaan. Berdasarkan makna kata tersebut, maka mempelajari filsafat ini berarti merupakan sebuah usaha manusia untuk mencari kebijaksanaan hidup yang nantinya bisa menjadi konsep yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Jadi kalau dalam di dunia keilmuan itu ada dua jenis yang diketahui. Yang pertama itu mitos, yang kedua itu filos, filos gitu ya. Jadi kalau filos itu tadi artinya kita mencintai gitu ya. Kalau mitos itu kita mengira-ngira mitos gitu ya. Jadi kalau filos ini lebih lebih pada mencintai hal-hal yang ilmiah, mencari sesuatu, mencari jawaban atas segala sesuatu secara ilmiah. Makanya mencintai kebijaksanaan. Ketika kita lebih ilmiah dalam melihat sesuatu permasalahan, maka kita bisa dikatakan lebih bijaksana dalam melihat permasalahan tersebut. Sehingga bisa bisa diharapkan akan mendapatkan jawaban dari permasalahan dengan secara ilmiah, dengan secara baik. Itulah yang dimaksud dengan filsafat atau filosofi. Lalu pengertian filsafat ini pertama kali digunakan oleh Pythagoras pada tahun 572 sampai 497 sebelum Masehi. Digunakan pertama kali untuk menunjukkan bahwa dirinya sebagai seorang yang mencintai kebijaksanaan atau lover wisdom, bukan kebijaksanaan itu sendiri, tapi sebuah rasa kecintaannya kepada kebijaksanaan tersebut. Selain Pythagoras, banyak juga filsuf lain yang memberikan filsafat-filsafat yang berbeda. Maka ketika kita membaca tentang filsafat, bisa jadi arti-artinya akan berbeda sesuai dengan pemaknaan dari para filsuf yang menggunakan kata-kata tersebut. Kita akan melihat ada beberapa pengertian filsafat dari 4 tokoh yang terkenal gitu ya. Yang pertama, kita akan mengetahui dari Plato. Filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada atau ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Lalu yang kedua, Aristoteles mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika atau filsafat yang menyelidiki sebab dan asas segala benda. Yang ketiga, menurut Cicero atau Marcus Tullius Cicero, filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha-usaha untuk mencapainya. Yang keempat, oleh Immanuel Kant, filsafat itu ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya 4 persoalan,
yaitu apakah yang dapat kita ketahui, nanti ini akan dijawab oleh metafisika. Yang kedua, apakah yang dapat kita kerjakan, akan dijawab oleh etika. Lalu, sampai di manakah pengharapan kita? Ini akan dijawab oleh antropologi. Pengertian filsafat secara umum. Secara umum, filsafat merupakan ilmu yang berusaha menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Karena sejak kemunculannya di Yunani dan menyusul perkembangan pesat ilmu pengetahuan, kedudukan filsafat kemudian dikenal sebagai ibu atau induk dari ilmu pengetahuan atau mother of science. Sebagai induk pengetahuan, filsafat merupakan muara bagi ilmu pengetahuan. Lalu kita akan mengetahui 4 cabang keilmuan filsafat gitu ya. Mungkin tadi sempat kita melihat dari pengertian filsafat menurut Aristoteles, ada yang dijawab menurut metafisika atau antropologi, ada 3 tadi ya. Nah, di sini ada 4 cabang keilmuan filsafat. Yang pertama itu yang tentang yaitu metafisika. Cabang filsafat yang mempelajari asal mula segala sesuatu yang ada yang mungkin ada. Metafisika terdiri atas metafisika umum yang selanjutnya disebut sebagai ontologi, yaitu ilmu yang membahas segala sesuatu yang ada, dan metafisika khusus yang terbagi dalam teodesi yang membahas adanya Tuhan, kosmologi yang membahas adanya alam semesta, dan antropologi metafisika yang membahas adanya manusia. Lalu yang kedua, epistemologi. Cabang filsafat mempelajari seluk-beluk pengetahuan. Dalam epistemologi terkandung pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang pengetahuan seperti kriteria apa yang dapat memuaskan kita untuk mengungkapkan kebenaran. Apakah sesuatu yang kita percaya dapat diketahui dan apa yang dimaksudkan oleh sesuatu pernyataan yang dianggap benar. Yang ketiga, aksiologi, cabang filsafat yang menelusuri hakikat nilai. Dalam aksiologi terdapat etika yang membahas hakikat nilai-nilai baik, buruk, dan estetika yang membahas nilai-nilai keindahan. Dalam etika, dipelajari dasar benar salah dan baik buruk dengan mempertimbangkan moral secara fundamental, secara mendasar, dan praktis. Sedangkan dalam estetika dipelajari kriteria-kriteria yang mengantarkan sesuatu dapat disebut indah. Lalu yang keempat, logika. Cabang filsafat yang memuat aturan-aturan berpikir rasional. Logika mengajarkan manusia untuk menelusuri struktur-struktur argumen yang mengandung kebenaran atau menggali secara optimal pengetahuan manusia berdasarkan bukti-buktinya. Bagi para filsuf, logika merupakan alat utama yang digunakan dalam meluruskan pertimbangan-pertimbangan rasional. Lalu, filsafat ini terkenal sekali digunakan oleh salah satunya Isaac Newton ketika dia menemukan dia merumuskan teori gravitasi. Sebelum dia merumuskan filsafat dari gravitasi itu seperti apa gitu ya. Jadi pada abad ke-16 ketika dia sedang duduk di bawah pohon gitu ya, dia melihat apel itu jatuh dari atas pohon ke bawah tempat di mana dia duduk gitu ya. Dan apel yang jatuh ini membuat dia terinspirasi untuk menemukan bahwa ternyata ada gaya tarik bumi yang menarik benda untuk jatuh ke bawah, dan gaya ini disebut gaya gravitasi atau hukum gravitasi yang diinisiasi oleh Isaac Newton, yang sampai hari ini masih kita pelajari. Nah, dari penjelasan singkat tentang filsafat, maka untuk pertemuan kali ini, mahasiswa PSTIA akan mendapat tugas untuk merangkum tentang apa itu filsafat dan apa sih hubungannya filsafat dengan Pancasila. Jadi, untuk materi Pancasila sebagai filsafat akan dibahas
selama 2 pertemuan, yaitu pertemuan 9 kali ini dan pertemuan 10 pada pekan selanjutnya. Untuk pekan ini, saya akan memberikan tugas bagi mahasiswa untuk merangkum dari 2 sumber di YouTube, 2 sumber video. Yang satu ini dari Crash Course, yaitu What is Philosophy. Di sini mahasiswa silakan menonton lalu merangkum secara singkat apa yang dimaksud dengan filosofi. Lalu yang kedua adalah video dari hipotesa tentang Pancasila sebagai dasar negara. Penjelasan secara singkat Pancasila sebagai dasar negara ini dijelaskan dalam videonya hipotesa secara logis dan secara mudah dipahami. Untuk tugas ini silakan ditulis di Word, di aplikasi Word, Anda tulis semua, lalu dikumpulkan melalui link assignment di Vclass, kelas Pendidikan Pancasila PSTI kelas A. Ya, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.